Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatur Rahman, NIM 19521123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi toko retail database yang minggu kemarin. Yang pertama, kita akan membahas profil perusahaan. Nah, nama bisnisnya yaitu Delta Plus dengan pemilik Bapak Yudi Hardianto, alamat Pecangan Kartosuro, tahun berdirinya Agustus 2017, jumlah karyawan 11 orang, dan struktur organisasinya yaitu ada pemilik, supervisor, penerima barang, pelayanan toko, pembayaran tagihan, dan kasir. Nah, apa sih jenis produk yang dijual di toko tersebut? Nah, jenis produk yang dijual di toko retail Delta Plus antara lain adalah alat tulis, kosmetik, sembako, peralatan mandi dan mencuci, jajanan dan makanan ringan, minuman, obat-obatan, air mineral, kemasan karton, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh toko retail Delta Plus yaitu dengan strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau WIWOM dengan permainan strategi harga yang relatif murah dari toko retail lainnya dengan ketersediaan barang yang memadai dan banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa. Nah, hal tersebut menjadi daya tarik para konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang di toko retail tersebut. Dikarenakan harganya yang murah dari toko retail lain, nah maka akan membuat pelanggan tuh membeli di toko tersebut berulang-ulang. Nah, kepuasan konsumen pasca pembelian menjadi kunci utama toko retail dapat berkembang dengan pesat dan banyak yang dicari oleh masyarakat umum, khususnya para mahasiswa. Nah, strategi pertumbuhan ada manajemen karyawan, memotivasi karyawan, mengutamakan kejujuran, yaitu manajemen keuangan yang baik, teliti, dan rahasia, membayar tagihan tepat waktu, ya seperti tagihan listrik maupun tagihan barang ke distributor atau tagihan lainnya. Selanjutnya yaitu peluang pemasaran. Visi dan misi dari toko retail Delta Plus yaitu mencari keuntungan dan memberikan manfaat bagi semua orang. Analisis SWOT-nya yaitu pertama ada kekuatan, kebersihan toko, harga kompetitif, stok barang yang memadai, dan keramahan karyawan. Yang kedua, kelemahan, manajemen sumber daya manusia yang kurang terstruktur, banyak karyawan yang izin dan kesulitan menyediakan uang koin untuk kembalian. Yang ketiga, peluang. Nah, peluang di sini itu yaitu tempatnya strategis, dekat dengan kampus, dan toko retailnya mudah dijangkau oleh mahasiswa dan masyarakat umumnya. Yang keempat, yaitu ancaman. Apa sih ancaman dari toko retail ini? Nah, banyak toko retail yang sejenis dan problem internal antar karyawannya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia dan lingkupnya. Nah, dalam toko retail ini struktur organisasi perusahaannya terdiri dari pemilik, supervisor, penerima barang, pelayanan toko, pembayaran tagihan, dan kasir perusahaan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia yang terdiri menerima masuknya stok barang, menghitung ketersediaan stok, melayani pembeli, memastikan pelunasan tagihan secara tepat waktu, dan juga melayani pembayaran pembelian oleh pelanggan. Nah, yang kedua itu ada pengadaan stok, menggunakan sistem mulai dari penjualan, penerimaan barang, dan ketersediaan stok setiap hari dengan jadwal distributor yang berbeda-beda. Bagaimana sih perekrutan karyawan di toko ini? Perekrutan karyawan hanya dilakukan dengan kebutuhan toko. Jadi kalau tidak dibutuhkan karyawan, jadi tidak menerima karyawan. Nah, perekrutan ini tuh tidak dilakukan secara rutin tiap bulannya, cuma lagi membutuhkan karyawan saja baru melakukan perekrutan karyawan. Yang keempat adalah pelatihan karyawan baru. Bagaimana sih pelatihan karyawan baru di toko retail ini? Nah, dalam toko retail bisnis Delta Plus ini, karyawan baru mendapatkan
masa training selama 1 hingga 2 minggu untuk mengenali rutinitas dan lingkungan toko dan kegiatan toko tersebut bagaimana. Nah, yang kelima itu kualitas SDM di toko. Apa sih kualitas sumber daya manusia di toko retail ini? Nah, memiliki sikap karyawan itu memiliki sikap positif, berperilaku terpuji dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di toko tersebut. Nah, yang keenam yaitu pemberian kompensasi atau balas jasa. Apa sih pemberian dari toko ini untuk karyawan yang untuk karyawan yang bisa memenuhi target mereka, yaitu dengan memberikan penghargaan baik dalam bentuk material maupun non material yang adil dan layak kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam pencapaian target toko. Yang ketujuh yaitu hubungan kepegawaian dengan memotivasi pegawai di toko tersebut. Nah, bagaimana sih? Yaitu dengan berfungsi yaitu meningkatkan kedisiplinan pegawai tersebut dan melakukan bimbingan terhadap pegawai yang kurang di bidangnya. Jadi melakukan kayak menganalisis siapa sih pegawai yang kurang dalam bidangnya gitu. Yang ke-8 yaitu bagaimana seleksi sumber daya di toko retail ini. Nah, seleksi di toko retail ini yaitu pertama yaitu dengan mengirimkan kurikulum vitae atau CV ke toko tersebut. Nah, selanjutnya pemilik toko akan melakukan wawancara apakah karyawan ini diterima atau tidak. Bagaimana sih sistem manajemen performa di toko retail ini? Nah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara di komputer dengan barang yang real di gudang, apakah sesuai atau tidak. Nah, dalam sistem pengembangan sumber daya manusia ini sudah memastikan bahwa SOP pelatihan karyawan atau training sudah dijalankan dengan baik. Selanjutnya, sistem budgeting. Nah, dalam penerapan budgeting di toko retail database ini sesuai dengan UMR di daerah Surabaya. Yang ke-11 yaitu bagaimana sih membangun motivasi karyawan dalam bisnis retail di toko database ini. Ada 3 cara membangun motivasi karyawan. Nah, pertama itu kebijakan tertulis dan pengawasan karyawan. Nah, untuk pengawasan karyawan di toko retail ini yaitu melakukan pengawasan kerja dengan ketat dengan melihat CCTV yang bisa dipantau di mana saja. Yang kedua, insentif, yaitu memberikan insentif kepada karyawan yang bekerja lebih giat dan bisa mencapai sesuai target. Yang ketiga yaitu budaya organisasi, bersikap ramah terhadap pelanggan akan mencerminkan karyawan ini dalam bersikap dan berperilaku. Lokasi bisnis retail. Yang pertama, lokasi bisnis retail yang strategis. Kenapa sih pemilik toko itu memilih lokasi strategisnya di dekat kampus? Ya karena banyaknya mahasiswa yang berkuliah di situ dan kebutuhan mahasiswa kan juga banyak. Dan beliau berpikir bahwa akan menjadi peluang besar untuk memperoleh keuntungan dengan membuka toko di dekat kampus UIN. Yang kedua, bagaimana sih pemilik toko menentukan lokasi bisnis retail ini? Kok bisa dia memilih lokasi di dekat kampus? Alasan pertama, karena lokasi usaha ini dilalui 2 jalur, jadi tidak satu arah gitu. Mempunyai kios sendiri tanpa harus menyewa kios. Lokasinya berdekatan dengan kampus. Calon pelanggannya seorang mahasiswa kampus UIN dan bisa masyarakat umum. Keamanan tokonya yang sudah tadi, lokasinya mudah dijangkau
pembeli, dan halaman parkirnya yang cukup luas. Jadi tidak bukan menyusahkan sih, lebih mempermudah konsumen untuk berbelanja di situ. Yang ketiga yaitu pembelian pasar. Yang pertama itu tingkat perekonomian masyarakat. Kenapa dalam kondisi ekonomi masyarakat dan mahasiswa bisa mengamati dengan alat transportasinya, gaya berpakaian dan kebiasaan mereka membeli produk. Nah, untuk biasanya kan mahasiswa kan sering beli makanan ringan ya. Nah, mereka itu menyediakan makanan ringan. Bahkan karena mahasiswa itu sering beli jajan, beli makanan, minuman, jadi lebih dekat dengan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, tingkat persaingan. Nah, dalam ini toko retail ini memilih sekitar kampus UIN. Ya, kenapa? Karena hanya beberapa toko saja yang tidak hanya beberapa toko saja retail yang ada di dekat kampus. Nah, jadi persaingannya itu cuma sedikit, dan ada beberapa toko retail di dekat kampus tapi tidak terlalu memengaruhi minat beli mahasiswa karena jarak dari kampus agak lumayan jauh. Yang ketiga, ukuran populasi karakteristiknya. Nah, dalam hal ini populasi rata-ratanya itu adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar yang terdekat di lokasi toko retail ini. Yang keempat, analisis area. Itu area primer. Sebagian besar pelanggan dalam area lingkup kampus UIN Raden Mas Said. Analisis tempat. Nah, dalam hal ini evaluasi tentang pemilihan lokasi yang berdiri sendiri, terpisah karena lalu lintasnya ramai, area sasarannya jelas, parkirnya cukup luas. Dalam hal ini kan sudah dilihat area sasarannya itu jelas, yaitu mahasiswa gitu. Terus yang selanjutnya, strategi dalam menarik pelanggan peserta. Apa sih, bagaimana sih menarik pelanggan peserta itu? Yaitu dengan toko ini dengan cara menjual barang yang lebih murah dibandingkan toko lainnya. Jadi kenapa bisa menjual barang lebih murah dibandingkan toko retail lainnya? Ya dikarenakan mereka itu membeli lebih banyak dari ke distributor. Jadi mereka bisa mendapat diskon lebih banyak dari distributor itu, maka bisa menjual harga lebih murah dibandingkan toko retail lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen relasional bisnis retail. Nah, yaitu apa sih manajemen relasional bisnis retail di toko data plus ini? Yaitu pertama itu memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kualitas dan standar layanan terus tuh meningkat, adanya program training kompensasi, empowering, dan lain-lain dapat membentuk motivasi kerja karyawan sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Lalu saran dan kritik dari kelompok kami berdasarkan observasi yang kemarin kami lakukan, bahwa toko retail Data Plus masih belum memiliki strategi pemasaran yang terstruktur, di mana toko tersebut hanya mengandalkan harga yang lebih murah dan lokasi yang strategis. Kami menyangka lebih baik apabila toko retail Data Plus ini membuat strategi pemasaran yang lebih menarik, bisa menambah minat konsumen datang ke toko Data Plus. Strategi pemasaran dapat membuat toko lebih terkenal oleh jangkauan yang lebih luas dan tidak hanya dalam ruang lingkup kampus UIN Surakarta saja. Kami juga menyarankan agar toko membuat kartu keanggotaan atau namanya kartu member. Nah, jadi dengan begitu dapat mengidentifikasi data pelanggan mana saja yang loyalitas pelanggan itu seberapa. Jadi
seberapa jauh loyalitas pelanggan terhadap toko retail tersebut. Sekian saya mempresentasikan hasil observasi saya dari minggu kemarin. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.